Bapa, makasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur untuk pagi hari ini. Kami memiliki kesempatan untuk bersama-sama belajar dari kebenaran firman Tuhan. Ya Tuhan, kami menyadari bahwa diri kami ini adalah milik-Mu. Dan kami mau diajar terus oleh kebenaran firman Tuhan, agar apa yang kami kerjakan, apa yang kami lakukan sungguh-sungguh sesuai dengan kehendak Tuhan saja. Berfirmanlah kepada setiap kami ya Tuhan, berkatilah hamba-Mu yang akan menyampaikan, berkati juga setiap teman-teman yang akan mendengarkan dari rumah masing-masing. Terpujilah nama-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Selamat pagi teman-teman yang dikasih oleh Tuhan. Sungguh senang bisa kembali menyapa teman-teman yang ada di rumah. Hari ini kita akan bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Teman-teman pasti sangat familiar dengan istilah yang memang sering disebut-sebutkan di berbagai media sosial dan di media-media lain, yaitu new normal. Nah, tapi pada pagi hari ini kita akan membahas sebuah tema yaitu new normal, same God. Jadi tidak berhenti membahas tentang new normal saja, tapi kita juga akan membahas bahwa new normal, same God. Teman-teman yang dikasih oleh Tuhan mungkin bertanya-tanya, apa sih itu new normal? Kalau kita bertanya kepada Bapak Wiku ini, salah satu anggota tim dari gugus tugas percepatan COVID Indonesia, menyatakan seperti ini teman-teman. Menurut dia new normal ini artinya gini, perubahan perilaku untuk tetap menjalankan aktivitas normal, namun dengan ditambah menerapkan protokol kesehatan guna mencegah terjadinya penularan COVID-19. Jadi teman-teman, intinya new normal itu berarti kita harus mengubah pola hidup kita. Tujuannya apa? Tujuannya supaya kita bisa mencegah yang namanya penularan COVID semakin meluas. Jadi apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan harus didasari dengan protokol kesehatan. Jadi apa aja sih yang dilakukan ketika new normal itu akan diberlakukan? Hari ini sih masih belum ya teman-teman. Kita masih melakukan PSBB kalau di Palembang. Dan mungkin dalam waktu dekat kita akan melakukan yang namanya new normal itu. Jadi gimana nanti kalau kita harus melakukan new normal itu? Yang jelas kita harus selalu memakai masker kalau kita keluar dari rumah. Dan kita juga harus sering-sering cuci tangan. Entah itu pakai sabun cuci tangan atau bisa juga dengan hand sanitizer. Kita juga harus selalu sedia tisu kemanapun kita pergi. Kemudian akan lebih baik kalau kita pergi keluar mau makan, entah ke rumah makan atau kemana nantinya, kita juga harus nyiapin alat makan kita sendiri. Banyak tuh di online shop disediain alat-alat makan yang dijual gitu ya, sendok, garpu, atau pisau satu set gitu ya, untuk kita bisa bawa kemana-mana. Terus apa lagi? Kita juga harus memperhatikan bagaimana kita menjaga jarak dengan orang lain. Mungkin hari-hari ini kita juga sudah melakukannya ya, tapi itu akan menjadi sebuah kebiasaan yang akan terus kita lakukan selama pandemi COVID ini masih bertebaran di dunia ini, di Palembang, di Indonesia. Terus apalagi? Kita juga harus dengan terpaksa menahan diri kita untuk berjabat tangan satu dengan yang lain. Kita kalau di gereja kan sudah kebiasaan ya, kalau misalnya baru datang saling sapa, jabat tangan teman atau contoh-contoh yang datang, atau mungkin juga di sekolah teman-teman juga terbiasa menyapa guru dengan salam tangan di pagi hari. Dulu waktu contoh masih SMP sih ada kebiasaan kayak gitu ya di sekolah. Jadi guru selalu standby di depan ketika murid-murid datang salaman sama guru-gurunya. Tapi di era new normal kita harus menahan diri kita melakukan semuanya itu. Teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, apalagi yang harus kita persiapkan ketika new normal itu akan benar-benar diterapkan atau dilakukan? Boleh nggak sih belanja? Ya tetap boleh dong, kan kita juga butuh makan gitu ya, sandang pangan, kita perlu beli di tempat lain. Seperti ilustrasi yang ada di slide ini, kita bisa melihat, kalau dulu kita belanja ya biasa aja,
nggak usah pakai masker, mau berkerumun rame-rame sama teman nggak apa-apa. Tapi ketika nanti new normal dilakukan, kita nggak bisa sebebas dulu lagi teman-teman. Waktu belanja, entah itu ke Indomaret, ke Alfamart, ke Diamond atau kemanapun itu, atau ke pasar pun, kita harus memakai masker. Dan ketika antri mau bayar, kita juga harus jaga jarak supaya semuanya aman, kita aman, orang lain juga aman. Terus gimana dong kalau mau santai-santai, mau ngafe gitu ya, kalau udah bosen lama banget di rumah, ngafe sih boleh, tapi ya seperti ini, seperti yang digambar ini teman-teman. Dengan menjaga jarak, dengan memakai masker. Terus gimana dong ibadah? Apakah kita akan terus ibadah online dari rumah? Nah, ketika new normal nanti, kita sudah diizinkan untuk beribadah di gereja teman-teman. Sudah pada kangen kan ketemu dengan teman-teman secara langsung di gereja? Tetapi ketika new normal itu dilakukan teman-teman, kita harus menjaga jarak juga di gereja. Seperti gambar yang di sini kita lihat, di kursinya itu dikasih tanda silang, supaya di tanda silang itu nggak didudukin kayak gitu ya. Jadi duduknya berjarak. Kalau nanti teman-teman datang ke gereja, di ruang ibadah utama juga sudah dibuat seperti itu teman-teman. Terus mungkin kita bertanya-tanya, kenapa sih harus new normal? Ribet banget, susah kayak gitu ya. Ya, karena itulah keadaan yang kita alami sekarang teman-teman. Kalau kita mau survive, kalau kita mau bertahan, kita harus melakukan new normal itu. Karena memang virus corona ini sudah menyebar dan dia dengan mudah bisa memasuki tubuh kita kayak gitu ya. Kalau kita nggak jaga diri kita dengan protokol kesehatan yang sudah ditetapkan itu. Kalau kita mau survive, kita ya harus melakukan new normal itu. Mungkin teman-teman berkata, new normal, itu mah nggak normal kayak gitu ya. Ya memang sih hal-hal yang tadi sudah kita dengar bersama tentang bagaimana harus pakai masker, harus sering-sering cuci tangan, harus jaga jarak dan lain sebagainya, itu bukanlah hal yang normal kita lakukan atau hal yang biasa kita lakukan di hari-hari yang lampau kayak gitu ya. Ini adalah hal baru yang harus kita lakukan bersama. Jadi mungkin kita, pusing banget sih kalau harus melakukan segala macam itu dengan protokol kesehatan kayak gitu ya. Bikin ribet dan gak bebas, gak enak. Apalagi anak muda kan cenderung suka yang bebas. Tapi kalau harus dibatasin kayak gini nih rasanya gimana gitu loh. Tetapi teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, sebagai warga negara yang baik, sebagai remaja yang taat kepada Tuhan, kita juga harus taat kepada pemerintah. Ini untuk kebaikan kita bersama, untuk diri kita dan untuk orang-orang di sekitar kita. Tapi ada satu hal yang perlu teman-teman ingat ketika nanti new normal itu benar-benar harus kita lakukan secara nyata. Jadi jangan fokus sama ribetnya atau memusingkannya new normal itu. Terus gimana dong? Fokus sama apa dong? Sebagai remaja-remaja Kristen, kita harus fokus sama the same God yang kita sembah itu. Ya memang pola hidup kita harus berubah. Kita harus melakukan new normal itu. Tetapi fokus kita haruslah kepada the same God itu, kepada Tuhan yang sama yang selalu ada untuk kita. Kalau kita baca di Ibrani 13 ayat 8 di sana ditulis, Yesus Kristus tetap sama baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, walaupun kita harus mengubah kebiasaan kita, tetapi kita bersyukur bahwa kita punya Allah yang sama, Allah yang gak pernah berubah. Tuhan Yesus yang selalu ada untuk kita, yang selalu mengasihi kita, yang selalu menerima kita apa adanya. Tuhan Yesus yang mengampuni kita ketika kita mau datang kepadanya. Tuhan Yesus yang selalu menerima kita dengan segala keberdosaan dan kecacatan kita. Wah, senang dong kalau misalnya di tengah situasi ketika kita harus berubah mengikuti protokol kesehatan, tapi ternyata ada satu pribadi yang gak berubah
dan gak akan pernah berubah. Dia adalah Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus yang mengasihi kita. Jadi apakah artinya kita gak usah musingin terus tentang the new normal nantinya? Sebenarnya it's okay kita mikirin new normal dan kita ngikutin, bergerak dengan protokol kesehatan yang sudah ditetapkan itu. Tetapi teman-teman, jangan sampai kita lupa bahwa kita tuh gak perlu terlalu pusing dengan diri kita. Kenapa? Karena hidup kita ini adalah miliknya Tuhan. Tuhanlah yang memiliki hidup kita dan Dia tahu apa yang terbaik untuk kita. Dia tahu apa yang terbaik untuk saya, Dia tahu apa yang terbaik untuk teman-teman sekalian. Kita sudah dibayar lunas oleh darah Yesus. Dan hidup kita bukan milik kita lagi, tetapi milik Tuhan. Jadi sebagai remaja-remaja Kristen, kita harus terus menyadari dan kita harus terus berserah dan ngikutin tuntunan Tuhan. Ngikutin apa yang dikatakan oleh firman Tuhan di dalam Alkitab yang kita miliki. Dengan kita terus membangun keintiman dengan Tuhan, dengan terus berpusat kepada Kristus. Benar, ketika kita ngikutin the new normal, kita akan survive, kita akan bertahan. Tetapi yang penting juga teman-teman, ketika kita ngikutin pimpinan Tuhan, kita bukan hanya survive, kita bukan hanya bertahan, tetapi kita bisa melampaui itu, kita bisa berbuah, kita bisa menjadi fruitful. Kita berbuah sebagai orang-orang percaya. Kalau kita membaca firman Tuhan di dalam Mazmur 1 ayat 1 hingga ayat yang ketiga, saya akan bacakan sebagian saja. Firman Tuhan mengatakan seperti ini, berbahagialah. Siapa sih yang gak mau berbahagia? Pasti semua pingin dong hidupnya berbahagia. Berbahagialah apa? Orang yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Teman-teman, yang mengatakan ini adalah firman Tuhan. Jadi bukan omongan isapan jempol kayak gitu ya. Jadi ini kata-kata firman Tuhan yang harus kita percayai dengan penuh iman. Apa kata firman Tuhan? Kalau kita kesukaannya itu adalah merenungkan Taurat Tuhan, merenungkan firman Tuhan yang ada di Alkitab ini, dikatakan dengan jelas bahwa kita akan berbuah. Bukan sekedar hidup, bukan sekedar bertahan, tetapi kita berbuah, memberi dampak kepada yang lain. Teman-teman di sini contoh menyediakan ada buah apel. Siapa yang suka makan apel? Nah, kita lihat apel ini adalah salah satu jenis buah. Kalau buah kan banyak macamnya ya, tapi contoh hanya membawa satu jenis aja, apel. Teman-teman, buah ini kalau kita makan, kalau kita nikmatin, ini akan menyegarkan. Dan dia bukan hanya menyegarkan, tetapi juga menyehatkan. Kenapa? Karena di dalamnya itu terkandung vitamin, macam-macam vitamin dari buah dan kalau ini sih sepertinya vitamin C cukup banyak dari buah ini ya. Buah yang lain akan mengandung vitamin yang lain juga. Jadi buah itu kalau kita nikmatin akan menyehatkan, kalau kita makan maksudnya akan menyehatkan dan akan menyegarkan. Kalau kita belah buahnya, kita akan melihat di dalamnya ada apa. Nah, ini dia. Ada biji, teman-teman. Jadi setiap buah itu ada bijinya. Kalau teman-teman yang IPA pasti tahu banget. Biji ini kalau kita semai, kelihatan ya, biji ini kalau kita semai akan bisa bertumbuh menjadi pohon apel. Dan pada akhirnya dia akan menghasilkan buah lagi. Yang dihasilkan adalah buah apel dong, bukan buah pisang atau buah semangka kayak gitu ya. Jadi setiap pohon kalau dia punya buah, di dalam buahnya itu ada biji. Bijinya kalau ditanam akan menghasilkan buah lagi. Dan kalau
pohonnya tadi itu sudah berbuah lagi, maka buah itu bisa dinikmati oleh orang lain lagi, dinikmati oleh lebih banyak orang lain lagi. Jadi memang keberadaan buah itu bukan hanya untuk dinikmati oleh satu orang. Kenapa? Ya memang sudah disediakan Tuhan ada bijinya. Bijinya ini ya supaya dia bisa ditanam lagi dan dia bisa jadi pohon dan dia bisa berbuah dan dinikmati oleh banyak orang. Jadi buah memang sejatinya untuk dinikmati oleh banyak orang. Kayak gitu ya, nggak cuma ada satu lalu tiba-tiba punah, enggak. Tapi yang namanya buah biasanya itu harusnya untuk dinikmati banyak orang. Tadi firman Tuhan bilang, kalau kita kesukaannya adalah melakukan firman Tuhan, kita akan berbuah. Kalau kita berbuah, maka seharusnya kita juga menghasilkan buah yang banyak. Kalau pohon kan nggak mungkin cuma menghasilkan satu biji buah, ya kan? Pernah nggak teman-teman ngelihat satu pohon isinya cuma satu buah doang? Kayaknya sih nggak pernah ya, pasti lebih dari satu, bahkan bisa banyak banget, puluhan dalam satu pohon itu. Kita, remaja-remaja Kristen sebagai orang Kristen, dipanggil untuk berbuah, dan berbuah yang banyak. Berbuah yang sehingga buah itu bisa dinikmati oleh orang lain. Kalau tadi buah ini kita makan, kita bisa menikmatinya, kita bisa mendapat kesegaran, kita bisa mendapat kesehatan. Kalau hidup kita berbuah, maka seharusnya hidup kita juga bisa dinikmati oleh orang lain. Hidup kita bisa menjadi berkat buat orang lain. Nah teman-teman, memang itulah panggilan kita, untuk kita berbuah, supaya kita bisa berdampak. Nah buah apa dong yang harus dihasilkan kita sebagai orang-orang Kristen? Kita harus kembali lagi ke Alkitab teman-teman. Alkitab di dalam Galatia mencatat seperti ini. Galatia 5 ayat 22. Apa saja buah yang harusnya dihasilkan oleh orang-orang Kristen, oleh kita sebagai orang-orang pengikut Kristus? Dicatat di sini ada kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Jadi sifat-sifat inilah yang seharusnya secara natural dihasilkan oleh seseorang yang mengatakan dirinya adalah pengikut Kristus. Teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, kalau apel ini pasti berasal dari pohon apel ya kan? Gak mungkin apel berasal dari pohon pisang. Jadi pohon apel secara natural akan menghasilkan buah apel. Macam-macam apel ya, ada apel hijau, ada juga apel merah kayak gini ya. Kalau kita sebagai orang Kristen juga harusnya menghasilkan buah Kristen. Apa itu yang tadi kita baca di dalam Galatia? Menghasilkan kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan juga penguasaan diri. Teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, ketika kita sungguh-sungguh melekat pada firman Tuhan, maka secara natural, secara alami, seharusnya kita menghasilkan buah-buah ini. 9 buah roh ini. Karena ini yang diberikan oleh roh itu kepada kita. Jadi bukan karena hebatnya kita gitu ya, tetapi karena kita punya relasi yang intim dengan firman Tuhan, karena kita mengizinkan Roh Kudus bekerja dalam hidup kita, maka secara natural, secara alami, nggak dibuat-buat, nggak harus dipaksa-paksa, nggak harus dimarah-marahin dulu baru punya kasih, nggak. Tapi ini secara natural akan keluar menjadi buah yang menjadi berkat untuk orang lain. Ketika kita bertemu dengan orang tua kita, dengan teman-teman, dengan saudara, dengan siapapun itu, secara natural seharusnya hal-hal inilah yang muncul dari dalam diri kita sebagai orang-orang yang percaya di dalam Kristus. Teman-teman, new normal itu dalam waktu dekat akan kita jalani. Tetapi ingatlah bahwa kita punya Tuhan yang sama. Tuhan yang mengasihi kita, Tuhan yang menerima kita padanya, dan Tuhan yang akan menolong kita menghasilkan buah-buah roh tadi. Sehingga hidup kita bisa dinikmati oleh banyak orang. Sehingga hidup kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang.
hidup kita berdampak bagi banyak orang. Berbuah itu sama dengan berdampak ya. Kalau berbuah pasti berdampak. Tapi kita jadinya buah yang bagus seperti yang ini ya, bukan buah yang busuk, yang justru tidak enak aromanya. Teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, sadari bahwa kita memang boleh mengubah metode, tetapi hal yang esensi jangan diubah. Kita boleh mengubah metodenya, ya kebiasaan kita akan kita ubah, kita sesuaikan dengan protokol kesehatan yang memang sudah ditentukan, tapi hal yang esensi jangan pernah kita ubah. Apa hal yang esensi itu? Fokus kepada Tuhan yang sama, fokus kepada Tuhan yang mengasihi engkau dan saya, fokus kepada Tuhan yang mengampuni engkau dan saya, fokus kepada Tuhan yang menolong kita untuk kita bisa menghasilkan buah tadi, sehingga hidup kita berdampak bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Mungkin kita berpikir gimana caranya berdampak, harus jaga jarak kayak gitu ya. Dalam banyak hal kita bisa tetap berdampak lewat media sosial. Teman-teman kan sangat aktif di media sosial. Upload lah hal-hal yang baik, yang positif, tentang kasih, tentang kebaikan itu, tentang kesabaran, tentang buah-buah roh tadi. Kiranya setiap kita sungguh-sungguh bisa menjalani hari-hari kita sesuai dengan tuntunan Tuhan, semakin lekat dan intim dengan firman Tuhan, sehingga kita terus berbuah dan berdampak bagi orang-orang di sekitar kita. Mari kita berdoa. Bapa, kami sungguh mengucap syukur untuk kebenaran firman Tuhan yang telah kami dengarkan bersama. Benar Tuhan, kami merasa tidak nyaman ketika dalam banyak hal kami harus dibatasi. Ketika dalam banyak hal kami harus menahan diri. Tetapi kami bersyukur ya Tuhan, karena kami memiliki Allah yang sama, yang tidak pernah berubah dari dulu, sekarang, dan selamanya. Dan Engkau bahkan menolong kami untuk bukan hanya sekedar hidup untuk bertahan, tetapi hidup untuk berbuah dan berdampak bagi orang lain. Pimpin kami ya Tuhan, kami mau terus berbuah, kami mau terus berdampak bagi orang-orang yang ada di sekitar kami, bahkan bagi orang-orang yang jauh dari kami, melalui medsos atau melalui hal-hal lain yang bisa kami lakukan. Terpujilah nama-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin.